Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau dia ada bersama-sama dengan kita, artinya kasih dan kuasanya akan ada bersama-sama dengan kita juga. Saya percaya hari ini Tuhan akan berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau menyampaikan isi hatinya kepada kita sekalian. Sehingga ketika kita mengetahui isi hatinya, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya tidak ada kata kebetulan bagi saudara-saudara yang sedang melihat tayangan ini. Tidak ada kata kebetulan untuk saudara melihat tayangan ini. Karena Tuhan sedang bekerja di antara kita. Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Tuhan sedang bekerja atas gerejanya. Tuhan sedang bekerja atas orang-orang benarnya. Itu sebabnya saat ini jangan lewatkan satu detik pun Tuhan menjamah saudara. Biarkan Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan menjamah hatimu, menjamah pikiranmu, menjamah rohmu. Sehingga apa yang Tuhan mau dari engkau, itu benar-benar yang engkau mau juga. Biar segala yang Tuhan mau, itu benar-benar menjadi keinginan kita juga. Biar isi hati Tuhan menjadi isi hati kita juga. Nah, saat ini saya percaya Tuhan mau memberikan banyak hal bagi kita. Dan saat ini saya merasa satu hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Bapak. Di mana Bapak seperti sedang memeluk saya. Dan dia mau terus berada di dalam persekutuan. Dan saya bisa melihat, bisa merasakan kasihnya yang luar biasa. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan mau memberitahu, Bapa di sorga mau memberitahu. Kalau engkau sudah menjadi seorang anak, engkau memiliki spirit of sonship, roh adopsi. Engkau diadopsi menjadi anak kerajaan. Engkau diadopsi menjadi anak dari Bapa di sorga. Maka engkau memiliki hak. Engkau memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Engkau memiliki hak sebagai anak dari Bapa. Engkau memiliki hak waris. Dan engkau memiliki janji-janji Allah, memiliki janji-janji Bapa yang diberikan kepadamu. Dan janji Bapa itu pasti akan direalisasikan, pasti akan dikenapi. Karena janji Bapa itu adalah undang-undang. Perkataan Bapa di sorga adalah undang-undang. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, beberapa hal saudara sudah menerima poin-poinnya. Saudara menerima apa saja. Saudara sudah menerima 5 poin. Tapi Tuhan mau tambahkan lagi. Nah, hari ini saya mau beritahu tentang hak pengayoman. Bagi saudara yang sudah menjadi anak. Engkau yang memiliki roh adopsi. Engkau menjadi anak kerajaan. Anak dari Bapa di sorga. Engkau bisa memanggil Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dan Bapa merespon. Bagi engkau yang seperti itu, engkau memiliki satu hak yang namanya hak pengayoman. Apa itu hak pengayoman? Hak untuk diayomi oleh Bapa di sorga. Hak untuk menerima covering. Jadi hidupmu dilindungi, dijaga, ada yang cover. Hidupmu ada yang cover. Yaitu Bapa di sorga. Bagaimana cara Bapa di sorga mengcovernya? Dengan janjinya, dengan firman-Nya. Itulah cara Bapa. Bapa selalu pakai cara melalui firman-Nya. Dan sekarang dibantu dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menetapkan firman yang telah disampaikan dari sorga. Sehingga saudara bisa hidup dari firman. Kalau saudara bisa hidup dari firman, artinya saudara memang cuma perlu itu. Engkau cukup berpegang kepada firman, bergantung kepada Allah. Itu sudah lebih dari cukup. Orang yang memiliki firman, firman kerajaan, orang ini tidak pernah pasif. Orang yang memiliki benih firman kerajaan selalu aktif. Karena apa? Karena firman, benih firman di dalam hidupnya itu akan terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Pertumbuhan aktif, bukan pasif. Karena bertumbuh, saudara bisa melakukan banyak hal dari firman yang engkau sudah terima dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus.
Sehingga ketika engkau melakukan segala sesuatu, Roh Kudus yang menuntun engkau akan membawa engkau kepada jalan-jalan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Haleluya. Hak pengayoman. Supaya saudara di cover. Ada covering. Sehingga hidupmu bisa bebas. Engkau tidak dibawa roh perbudakan lagi. Sudah tidak ada. Engkau adalah orang merdeka. Kita semua adalah orang merdeka. Sejak roh adopsi ada di dalam kita. Bapa mengangkat kita menjadi anak. Tidak ada lagi roh perbudakan. Tidak ada lagi roh ketakutan. Yang ada adalah roh seorang anak. Roh seorang anak. Membuat kita memiliki kuasa yang demikian besar, kekuatan yang demikian besar untuk kita bisa menanggung segala sesuatu. Dan ingat, penderitaan yang kita miliki bukanlah penderitaan yang dari dunia ini. Penderitaan yang kita miliki adalah penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Hanya penderitaan yang jenisnya seperti itu yang boleh datang dalam hidup kita. Di luar itu tidak boleh datang. Itu sebabnya bangkit dengan kuasa roh. Bangkit dengan kuasa firman. Maka engkau akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi, hak pengayoman akan membuat saudara di cover. Hidup saudara di cover. Nah, apa aja yang di cover? Saya mau beritahu saudara, ini masuk poin yang ke-6. Jadi di dalam hak waris sebagai seorang anak, saudara itu memiliki hak pertukaran, saudara memiliki hak pengayoman juga. Nah, kalau saudara sudah tahu saudara berhak menerima janji-janji Allah, saudara cuma menerima penderitaan yang bersama-sama dengan Kristus. Saya ulang sedikit, yang pertama terjadi tukaran kuk. Engkau tidak memikul salib yang berat lagi, karena salibmu yang berat itu sudah dipikul oleh Yesus. Diambil alih. Dan engkau sekarang memikul kuk yang berasal dari Tuhan. Dan sifat kuk ini adalah enak dan bebannya ringan. Jadi tidak berat. Lalu yang kedua, penyangkalan kita sudah digantikan. Yang dulu kita menyangkal Yesus. Kita menyangkal kekuatan dari Tuhan. Kita menyangkal kuasa Tuhan. Bagaimana caranya kita menyangkal? Ketika kita melakukan apa-apa, kita pakai dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan manusiawi. Dengan berpikir bahwa kita ini cerdas. Ya, dengan berpikir menurut cara dunia ini. Cara-cara yang licik. Itu penyangkalan. Tetapi Tuhan membebaskan kita. Dia menerima akibat dari penyangkalan itu. Sehingga balasan sebagai apa yang kita lakukan. Penyangkalan yang kita lakukan. Dia membuat perkenanan untuk menyatakan kita di hadapan Bapa di sorga. Itu sebabnya kita menjadi anak dari Raja di atas segala raja. Itu sebabnya kita menjadi anak dari Allah di atas segala Allah. Anak dari Tuhan di atas segala Tuhan. Karena penyangkalan kita yang seharusnya mendapat hukuman. Sudah tidak lagi karena Yesus yang menanggung semua. Dan sekarang Tuhan memberikan perkenanan. Dan perkenanan ini hanya diberikan kepada orang yang sudah memiliki roh adopsi. Yang sudah diadopsi, diangkat menjadi anak. Ya, anak kerajaan. Hanya mereka yang diperkenan di hadapan Bapa di sorga, dinyatakan oleh Yesus. Itu sebabnya, karena kita diperkenan, dinyatakan oleh Yesus di hadapan Bapa di sorga, kita memiliki level pengenalan akan Allah, akan Bapa di sorga, makin lama makin naik. Level pengenalan kita akan Allah semakin bertambah-tambah. Level pengenalan kita akan Yesus Kristus semakin bertambah-tambah juga. Level pengenalan kita akan Roh Kudus semakin bertambah-tambah juga. Kita makin mengenal siapa Allah kita. Seharusnya seperti itu. Selalu terjadi pertumbuhan. Lalu poin yang ketiga, segala keletihanmu, kelesuanmu, beban beratmu diganti dengan kelegaan. Ya, tidak ada lagi letih lesu, beban berat. Yang ada adalah kelegaan. Lalu yang keempat, segala keburukanmu
diganti dengan semarak yang berasal dari Tuhan. Kemuliaan diberikan kepadamu karena apa yang telah Yesus lakukan. Bukan karena apa yang telah engkau lakukan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan bagimu. Apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Itu semuanya kita menerima kemuliaan. Karena Tuhan memberikan kita kemuliaan. Kita bukan orang lain. Kita bukan orang yang berseberangan dengan Tuhan. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Lalu poin yang kelima, yang tadinya kita memiliki rasa malu karena apa yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan, sehingga kita merasa dipermalukan, kita dihina. Tetapi hinaan bagi kita cukup sampai di sini, karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua hinaan. Yesus sudah dihina, bahkan sangat dihina. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup secara terhina lagi. Kita mau hidup secara mulia. Dan sebagai ganti rasa malu kita, sebagai ganti hinaan yang kita terima, Tuhan gantikan. Bukan hinaan lagi yang kita terima, tetapi warisan 2 kali lipat. Dan sukacita yang abadi. Warisan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan membuat kita susah. Tapi warisan yang diberikan kepada kita akan membuat kita memiliki sukacita yang abadi. Nah, sekarang poin yang keenam. Saya masuk dalam hak pengayoman. Karena engkau diayomi, engkau diberikan cover oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan sesuatu untuk memastikan saudara tidak hidup berkekurangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita punya Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang kaya. Tapi dia rela turun ke dunia menjadi miskin. Ada tujuannya supaya apa? Supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena Tuhan sudah mengambil alih kemiskinan kita, makanya kemiskinan bukan menjadi milik kita lagi. Dengar saudara, kemiskinan bukan milikmu. Kekurangan bukan milikmu. Tetapi kekayaan dan kelimpahan yang menjadi milikmu. Nah seringkali orang-orang berkata, masa iya Tuhan mau jadikan kita kaya? Lah kenapa? Seorang bapak mau anaknya menjadi kaya. Tidak ada seorang bapak pun yang mau anaknya miskin. Semua bapak di dunia mau anaknya kaya. Apalagi bapak di sorga yang sudah kaya luar biasa. Pasti mau anaknya kaya. Tetapi kita memang harus tahu apa yang dimaksud dengan kekayaan di sini. Disebutkan semuanya di dalam ayat yang ke-7. Maka sekarang, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Perhatikan saudara, kayanya apa saja karena kaya dalam segala sesuatu. Yang pertama dalam iman. Artinya engkau memiliki iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa bukan masalah saudara mau imannya yang besar. Tidak perlu saudara berpikir iman saudara besar atau enggak. Yang penting saudara punya iman, itu saja. Kalau engkau terus memakai imanmu, maka engkau akan kaya dalam iman. Lalu dalam perkataan, perkataan ini dari mana? Perkataan berasal dari hati, hati kepikiran, dari pikiran keluar melalui mulut, itulah perkataan. Itu sebabnya pastikan di dalam hatimu banyak benih firman. Sehingga yang masuk ke pikiran adalah firman. Dan ketika engkau perkatakan, kata-katamu menjadi kaya, menjadi banyak. Kata-katamu tidak sia-sia, kata-katamu memiliki makna.
mempunyai arti yang luar biasa. Ketika engkau berkata-kata, ada kuasa di dalamnya. Sehingga setiap orang yang mendengarkan perkataanmu, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar. Ini bukan perkataan manusia biasa, tetapi ada Tuhan di balik perkataan ini. Lalu yang selanjutnya, saudara kaya dalam pengetahuan. Pengetahuan apa? Bukan pengetahuan dunia ini. Saudara tahu sekarang, kalau saudara banyak pengetahuan, sekarang itu mudah sekali. Kalau saudara ditanya apa-apa, tinggal buka HP saudara, lalu saudara tinggal googling, cari, udah dapat semuanya. Jadi artinya pengetahuan apa? Bukan pengetahuan yang dari dunia ini. Bukan pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita justru pengetahuan yang akan datang. Yang belum ada di Google. Yang belum ada di internet. Itu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau saudara semakin diayomi, engkau masuk dalam pengayoman Sang Bapa, engkau masuk dalam pengayoman Bapa di sorga, maka engkau akan memiliki pengetahuan yang lebih lagi. Orang lain belum pernah ada, belum pernah ketemu pengetahuan ini. Tetapi saudara mulai mengetahuinya. Itulah roh pengetahuan. Itu melampaui akal manusia lainnya. Karena di dalam roh, ingat Allah kita adalah Allah roh. Adalah roh. Di dalam roh, kita bukan menerima berita yang kemarin. Karena alam roh kekal. Tapi di alam roh, kita menerima berita yang besok, yang besoknya lagi, yang 10 tahun lagi, yang nanti-nanti. Nah kalau kita memiliki pengetahuan seperti ini, saudara tidak pernah akan menderita dalam dunia ini. Saudara akan memiliki pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Lalu selanjutnya, kaya dalam apa? Dalam kesungguhan untuk membantu. Jadi saudara punya hati, punya niat yang luar biasa untuk membantu. Ini baru niatnya. Belum dalam bentuk apanya. Tetapi baru kesungguhannya. Engkau memiliki hati yang luar biasa. Sehingga engkau mau membantu yang lainnya. Engkau tidak egois. Engkau mau membantu orang lain. Engkau mau membantu saudaramu. Engkau mau membantu siapa saja yang perlu ditolong. Tetapi sekali lagi, yang dibantu itu engkau bantu berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Berdasarkan tuntunan Tuhan. Bukan karena setiap kali ada orang yang susah, engkau langsung bagi. Karena sekarang ini kita sulit membedakan. Sebenarnya yang susah itu siapa? Ya. Sekarang ini banyak pengemis yang lebih kaya dari kita. Jadi kita tidak tahu. Itu sebabnya kita perlu tuntunan Roh Kudus. Siapa yang mau kita bantu? Kita memiliki kesungguhan untuk membantu. Tetapi kita juga harus memiliki kebijaksanaan, hikmat yang berasal dari Tuhan untuk membantu yang lainnya. Ingat, kita yang memiliki kesungguhan untuk membantu, bukan kesungguhan untuk dibantu. Artinya kita yang punya, kita yang berkelimpahan. Jangan memiliki hati untuk dibantu. Jangan memiliki mental untuk ditolong. Tapi miliki mental untuk menolong, untuk membantu. Karena kita sudah diadopsi dari anak-anak dunia menjadi anak-anak kerajaan. Kita sudah diadopsi. Dan kita memiliki Allah yang luar biasa, Bapa yang luar biasa. Ya, kita memiliki kesungguhan untuk membantu. Lalu selanjutnya, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Kami ini siapa? Paulus dan orang-orang seperjalanan, teman seperjalanannya. Artinya ini hamba Tuhan. Ya, kita memiliki kasih. Kasih kepada para hamba Tuhan. Kita memiliki kasih kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Saudara-saudara kita yang lainnya. Kita memiliki kasih. Dan kasih yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, bukan kasih yang mengharapkan pamrih. Tetapi kasih ilahi, kasih agape.
Kasih yang tidak mengharapkan pamrih. Pada saat kita melakukan segala sesuatu, kita tidak mengharapkan pamrih. Karena kita percaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan yang memberkati kita. Kita tidak mengharapkan ada orang lain akan membalas kasih kita. Biarkan mereka berurusan sama Tuhan. Kalau mereka memberi kita, kita juga harus cek lagi apakah kita perlu terima atau tidak. Tapi bagian kita adalah kita kaya di dalam kasih terhadap saudara-saudara kita yang seiman. Terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Kasih kita begitu murni sampai kalau saudara-saudara kita banyak melakukan kesalahan, kita mengampuninya karena ada kasih di dalam kita. Kita tidak punya dendam, tapi kita memiliki kasih. Kita tidak iri ketika kita melihat, kok dia sepertinya lebih dipakai Tuhan. Kok dia sepertinya lebih kaya dari kita. Kita tidak memiliki iri, karena kasih itu tidak memiliki iri hati. Tapi kita terus mengasihi, karena kita percaya kita hidup dari berkat Tuhan. Dan masing-masing orang sudah ada bagiannya. Persediaan sorga cukup untuk kita. Tetapi kalau saudara lihat, ya saudara baca, dari tadi yang disebut adalah kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. Lalu kita mah dapat apa lagi? Selanjutnya saudara dikatakan, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Apa maksudnya kaya dalam pelayanan kasih? Pelayanan kasih inilah yang perlu biaya. Karena untuk pelayanan kasih perlu transport kemana-mana. Orang-orang yang melayani perlu makan, perlu minum. Nah kita bisa support, kita ikut membantu dalam pelayanan kasih ini. Nah inilah yang kita berikan dana di sana. Kita juga kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang tadi berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi saudara, kayanya itu yang pertama justru bukan kaya karena uang. Tetapi yang pertama itu dalam iman. Dalam perkataan. Lalu yang materi mana? Nomor terakhir saudara. Nomor terakhir baru saudara hidup dalam kekayaan materi. Kenapa itu nomor terakhir? Karena itu yang paling mudah. Itu tinggal dicurahkan saja oleh Bapa di surga udah jadi. Tapi kalau dalam iman, saudara harus terus bertumbuh dalam iman. Dalam perkataan saudara terus menanamkan benih firman kerajaan terus di dalam hati. Terus engkau memikirkan, mengimajinasikan terus. Lalu mulai engkau perkatakan, engkau deklarasikan. Itu ada bagian saudara. Tetapi soal kekayaan. Terkadang saudara tidak perlu apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Tuhan main kasih begitu aja. Itulah buat Tuhan. Kekayaan materi bukan yang pertama. Sorry saudara, kalau saudara berpikir, oh Tuhan mau menjadikan kita kaya karena Tuhan mengayomi kita, jadi kita dari miskin menjadi kaya karena Tuhan Yesus yang sudah kaya menjadi miskin. Itu ada benarnya tapi itu nomor terakhir. Jadi saudara tenang saja, masalah itu tetap ada walaupun nomor terakhir. Ya, jadi inilah luar biasanya Tuhan kita. Buat Tuhan, segala sesuatu mudah. Apalagi untuk hal-hal materi. Itu mudah. Itu sebabnya tanamkan di dalam pikiranmu. Engkau harus kaya dalam iman dulu. Ya, engkau harus kaya dalam berbagai hal. Dalam segala sesuatu. Baru terakhir. Engkau akan kaya dalam keuangan. Kenapa seperti itu? Kalau engkau sudah punya iman, kau punya pengetahuan, kau punya segala sesuatunya, kau punya kasih yang luar biasa, kau punya kesungguhan. Ketika materi yang banyak itu datang kepadamu,
maka engkau bisa dipercaya untuk mengelolanya. Karena kalau engkau tidak kaya dalam hal yang lain, engkau hanya kaya dalam hal materi, maka bisa dipastikan yang materi ini, kekayaan materi ini akan dihabiskan untuk engkau sendiri. Atau untuk orang-orang dekatmu. Hanya dipakai untuk memuaskan keinginan sendiri. Memuaskan apa yang kita mau, nafsu kita sendiri. Kalau kita banyak uang, langsung berubah. Jenis makanan langsung berubah. Jenis minuman langsung berubah. Udah nggak mau lagi yang bening-bening, maunya yang berwarna. Kalau seperti itu, ya saudara belum bisa dipercaya. Saudara bisa dipercaya kalau saudara sudah kaya dalam berbagai hal. Terakhir ada. Biarpun terakhir tapi tetap ada saudara. Ya, kekayaan secara materi. Lalu kita lihat Yesaya 61 ayat 5 sampai 6. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Yesaya 61 ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Nah saudara, kalau saudara sudah kaya dalam segala hal, nah Tuhan juga menjanjikan ini. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Jadi engkau bukan yang bekerja lagi, tetapi engkau pemilik. Tuhan mau engkau menjadi pemilik. Ya, engkau menjadi pemilik, orang lain yang kerja. Ya, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Nah, kalau saudara kaya dalam berbagai hal, ketika orang luar menjadi pekerja kita yang menjadi gembala kambing domba dan orang asing sebagai petani dan tukang kebun anggur. Ketika kita kaya dalam berbagai hal, dalam iman, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, dalam kasih. Nah, karena kita kaya dalam berbagai hal, dalam segala hal, maka kita bisa memperlakukan orang yang bekerja dengan kita itu dengan baik. Karena seringkali ketika kita punya, apalagi kita dari yang tidak punya, lalu tiba-tiba kita punya segala sesuatunya. Kita berkelimpahan secara materi. Kemudian orang yang bekerja dengan kita, maunya kita, dia kerja terus-terusan, tapi kasih gajinya pas-pasan. Nah, saya berharap dari sini saudara bisa mengerti, Tuhan tidak menginginkan saudara menjadi otoriter. Saudara menjadi arogan karena apa yang engkau punya. Tetapi saudara tetap, ayat yang ke-6, saudara tetap menjadi imam Tuhan. Artinya apa? Pekerja-pekerjamu juga akan melihat engkau sebagai imam Tuhan. Imam adalah perantara antara umat manusia dengan Tuhan. Jadi biar melalui hidupmu, orang-orang yang bekerja dengan engkau, orang-orang yang berinteraksi dengan engkau bisa melihat Tuhan dari hidupmu. Ketika engkau mulai berkata-kata, mereka tahu, ini ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita jadi jauh dari arogan, jauh dari otoriter. Ketika kita menjadi pemilik, ketika kita menjadi atasan, maka yang di bawah kita bisa melihat Tuhan dari hidup kita. Bagaimana Tuhan menghargai pekerja-pekerjanya. Bagaimana Tuhan menghargai karyawan-karyawan. Demikianlah kita menghargai pekerja-pekerja kita. Demikianlah kita menghargai karyawan-karyawan kita. Kita tetap adalah imam Tuhan.
enggak disebut sebagai majikan. Bukan majikan, bukan tuan tanah, tetapi kita disebutnya imam Tuhan. Lalu akan dinamai pelayan Allah kita. Jadi biarpun kita pemilik, tetapi orang-orang di sekitar kita tahu kita ini hamba Tuhan. Kita pelayannya Allah kita. Kenapa kita punya ini, punya itu? Karena kita melayani Tuhan. Kenapa kita melakukan ini itu? Karena kita melayani Tuhan. Kita mau melayani Tuhan sehingga Tuhan memberikan segala sesuatu, dipercayakan kepada kita sehingga kita melakukannya ini untuk Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, kita sudah lakukan itu. Kembali lagi Tuhan selalu memberikan yang terakhir untuk hal yang materi. Karena itu yang paling gampang buat Tuhan. Sebenarnya nggak ada yang sulit memang untuk Tuhan. Tetapi untuk memberikan hal materi itu benar-benar gampang sekali saudara. Ya, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Oh haleluya. Ini kekayaan yang bukan main saudara. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Kita harus tahu satu bangsa kekayaannya berapa. Ini bukan bicara 1-2 orang. Ini bicara satu bangsa. Dan yang kita nikmati adalah bangsa-bangsa. Bukan satu bangsa. Kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Jadi harta benda mereka menjadi milik kita. Tetapi kata memegahkan diri di sini kurang enak didengar. Kita lihat dari versi firman Allah yang hidup. Ayat yang ke-6. Kamu akan disebut imam-imam Tuhan, hamba-hamba Allah kita, kamu akan menikmati harta kekayaan bangsa-bangsa lain dan akan ditinggikan dalam kekayaan mereka. Jadi kita akan ditinggikan dalam kekayaan mereka. Bukan kita yang memegahkan diri. Bukan kita yang langsung angkuh gitu. Langsung berbangga. Ini saya sekarang sudah punya segalanya. Enggak seperti itu. Tetapi karena kekayaan yang ada pada kita, orang lain meninggikan kita. Padahal kita tetap hamba Tuhan. Kita tetap imam Tuhan. Ya, kita adalah yang menghubungkan umat dengan Tuhan. Dan menghubungkan Tuhan dengan umat. Jadi ketika umat sulit berkomunikasi dengan Tuhan, mereka bisa datang kepada kita, kita berikan solusi. Sampai mereka nanti bisa menjadi anak sama seperti kita. Dan ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, mereka tidak bisa dengar. Kita bisa menyampaikan juga. Sampai mereka bisa dengar suara Bapa di sorga. Sehingga mereka menerima roh adopsi dan mereka diangkat menjadi anak. Sama seperti kita. Sehingga anak-anak kerajaan makin bertambah-tambah banyak. Dan saatnya akan tiba. Anak-anak kerajaan akan bersama-sama bersatu. Bersatu di dalam dunia ini. Anak-anak kerajaan sorga bersatu di dunia ini. Untuk menyatakan isi hati Tuhan. Untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Untuk menyatakan keinginan Tuhan. Untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Untuk menentukan nasib kota ini. Untuk menentukan nasib bangsa ini. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di antara kita. Biar roh kesatuan mulai terjadi di Indonesia ini. Dan seluruh anak-anak Tuhan tidak ada lagi yang dipecah belah. Seluruh orang-orang benar tidak ada lagi dipecah belah. Tetapi semua menjadi satu. Bersatu bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk menyatakan isi hatinya. Tetapi sama-sama kita menyatakan isi hati Tuhan. Dan hanya isi hati Tuhan yang diwujud nyatakan di dunia ini. Dan saya percaya dengan kesatuan yang ada. Maka Indonesia akan mencapai kemakmurannya. Haleluya. Ratamakara yalamayase. Saya percaya waktunya sudah tiba. Tidak ada lagi kita menganggap diri kita yang paling benar. Ingat kesalehan kita seperti kain kotor. Apa yang kita lakukan yang paling baik menurut kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita mewujud nyatakan isi hati Tuhan, maka kita memang semakin tidak kelihatan. Tetapi Tuhan akan semakin kelihatan dari hidup kita. Ya Tuhan terus bekerja dalam hidupmu.
Inilah hak yang saudara bisa terima. Hak pengayoman yang bisa saudara terima. Hak untuk diayomi oleh Bapa di surga. Selanjutnya, poin yang ketujuh. Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita sekaliannya sesat. Karena sesat seharusnya kita dianiaya. Karena jalan kita sesat. Seperti domba. Kita harusnya dianiaya. Kita harusnya ditindas. Kita seharusnya, kalau seperti anak domba, kita itu dibawa ke tempat pembantaian. Kita dibantai. Dan kalau kita induk domba, kita induk domba yang pergi ke tempat pengguntingan bulu. Itu yang seharusnya kita terima. Tetapi Tuhan menggantikan kita. Kita yang sesat, yang harusnya dianiaya, yang harusnya ditindas. Kita tidak menerima penganiayaan. Kita tidak menerima penindasan lagi. Sudah cukup darah martir. Sudah cukup darah martir yang dahulu sudah mati, sudah mengeluarkan darah bagi Injil. Ini waktunya orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan, mari bersatu bersama. Wujud nyatakan isi hati Tuhan. Jangan biarkan isi hatimu sendiri yang bekerja. Biarkan Tuhan yang bekerja melalui kita. Biar kita bersama-sama mewujud nyatakan apa maunya Tuhan. Biar kerajaan sorga diturunkan ke dunia ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita bersama-sama, kita tidak peduli apa warna kita. Kita tidak peduli apa bendera kita. Yang kita peduli adalah isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan biar diwujud nyatakan di muka bumi ini. Tanggalkan segala ego karena Tuhan telah menanggalkan segala ego. Yesus. Kalau Yesus mau ego, kita semua tidak diselamatkan. Kita sekaliannya sesat. Tapi Tuhan mau kita diangkat kembali. Dia tidak membiarkan kita dianiaya. Dia tidak membiarkan kita ditindas. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saya mau baca dari firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup. Seperti domba, dahulu saudara sesat dari jalan Allah. Kita semua pernah sesat dari jalan Allah. Tetapi sekarang, saudara telah kembali kepada gembala saudara. Kembali kepada gembala agung kita, Yesus Kristus, yang telah mengambil alih segala penderitaan kita. Dan sekarang kita tinggal memikul penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Sekarang saudara telah kembali kepada gembala saudara, pemelihara jiwa, yang melindungi saudara dari segala serangan. Jadi Tuhan mengcover kita. Pertama, keadaan kita yang miskin. Di cover Tuhan sedemikian rupa sampai kita menjadi kaya dalam segala sesuatu. Lalu kita yang sesat ini, kita dikembalikan kepada gembala. Dan dipelihara. Dijagai dari segala serangan. Kita dikembalikan kepada gembala kita. Gembala agung kita. Itu yang seharusnya terjadi. Kita dulu sekalian sesat. Tapi sekarang kita kembali kepada gembala agung kita. Biarkan dia beracara dalam hidup kita. Biarkan dia beracara di dalam kehidupan kita terus. Dia akan menjaga kita dari segala serangan.
Itu sebabnya, kalau saudara baca, ada ayat yang mengatakan iblis itu seperti singa yang berkeliling. Jadi kalau kita tidak waspada, dia akan segera menerkamnya. Dia seperti singa yang berkeliling. Tetapi saudara harus tahu, kita semua harus tahu, kita punya Yesus, singa dari Yehuda. Dan singa yang di luar kita harus tunduk kepada singa dari Yehuda yang ada di dalam kita. Dan dengar, saya sudah mendengar auman dari singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda sudah mengaum. Artinya semua singa pergi. Semua singa di sekeliling kita yang berjalan berkeliling di sekitar kita pergi. Karena singa yang asli, singa yang dari Yehuda sudah mengaum. Ketika singa dari Yehuda mengaum, maka semua singa akan lari ketakutan. Itulah keberadaan kita sekarang. Jadi biarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Sehingga singa dari Yehuda itu ada di dalam kita dan dia mengaum. Pada saat singa dari Yehuda mengaum, semua singa akan lari. Oh, haleluya. Saya merasa saya harus memberitahu saudara bagaimana supaya saudara hidup di dalam pengayoman. Poin-poin yang tadi, poin yang ke-6 dan yang ke-7. Engkau miskin lalu menjadi kaya, engkau sesat dan dikembalikan kepada gembala dan dipelihara. Itu poin di dalam pengayoman ini. Nah, sekarang saya mau beritahu saudara dari Yesaya 40. Karena waktu minggu kemarin saya sampaikan Yesaya 40, ada satu hal yang sangat menggelitik saya yang harus saya sampaikan kepada saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-27. Yesaya 40 mulai ayat 27. Hai Yakub, hai Israel. Sebentar, saya belum ganti ke terjemahan baru. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara memiliki hak dan saudara memakai hak itu, Tuhan pasti memperhatikan saudara. Sekarang saudara punya hak waris. Kalau saudara punya hak waris, pakai hak waris itu. Ya, ada hak penukaran di dalam hak waris itu, ada hak pengayoman. Nah, hak pengayoman ini saudara bisa pakai. Nah, yang namanya hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Kalau saudara tidak memakai, artinya sama seperti orang yang tidak punya hak. Tapi kalau saudara memakai, maka saudara akan menerima hak saudara. Saudara diberi hak masuk di dalam pengayoman dari Bapa di sorga. Caranya bagaimana? Ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara punya hak untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara diberikan hak luar biasa. Saudara diberikan hak untuk mendengarkan perkataan Bapa di sorga. Saudara punya hak. Jadi kalau saudara memakai hakmu, saudara memakai hak saudara, hak waris sebagai seorang anak, maka engkau akan mendengar suara Bapa. Waktu Bapa berbicara, engkau mendengar, engkau diberikan hak. Hanya orang yang telah menerima roh adopsi, yang diangkat menjadi anak, yang bisa mendengar suara Bapa. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki roh adopsi, orang-orang yang belum menerima roh adopsi, yang belum berpindah menjadi anak-anak kerajaan, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tidak bisa mendengar suara Bapa di sorga.
Itu sebabnya kalau engkau sudah berpindah menjadi anak-anak kerajaan, maka saudara pasti bisa mendengar suara Bapa karena Bapa mau memperdengarkan suaranya. Saudara punya hak. Tetapi saudara harus menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan baru engkau seperti Raja Wali, engkau mendapat kekuatan baru. Nah, kalau saudara melihat kata menanti-nanti ini, Tuhan bawa saya kepada peristiwa Maria dan Marta. Waktu Yesus datang ke rumahnya, mampir ke rumahnya, ya, Marta begitu sibuk. Sibuk buat makanan apa untuk memberi apa menyambut Yesus. Tetapi Maria melakukan apa? Dia duduk dekat kaki Yesus. Dan Yesus banyak bicara kepada Maria. Sedangkan Marta banyak berbuat. Nah, perhatikan saudara, yang mengeluh bukan Maria, tapi Marta. Marta mengeluh kepada Tuhan lalu berkata, Tuhan, engkau tidak peduli, Maria di situ aja sedangkan aku sibuk melayani engkau. Tapi Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan berbagai hal. Dengar saudara, kalau engkau banyak perkara yang engkau lakukan, tetapi engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, engkau menyusahkan diri dengan berbagai hal. Engkau sedang melakukan kesusahan dirimu sendiri. Itu bukan penderitaan yang jenisnya menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu penderitaan yang engkau buat sendiri. Sehingga seringkali seperti engkau melayani, tetapi kau cuma kegiatan aja. Tidak ada dampaknya. Kenapa seperti itu? Karena engkau belum mendengar suara Tuhan. Tetapi Maria, dia banyak mendengar suara Tuhan. Dia banyak mendengar suara Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan berkata, Maria melakukan yang terbaik. Saudara tahu, saat kita berada di bawah kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu adalah hak kita untuk bisa menanti-nantikan Tuhan. Kita punya hak untuk menantikan Tuhan. Pada saat kita memakai hak kita untuk menantikan Tuhan, maka Tuhan akan datang dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Karena kita memakai hak kita, ketika kita menantikan, Tuhan akan datang. Yang jadi masalah, terkadang kita tidak menantikan Tuhan. Kita sudah bergerak ke sana sini, tapi Tuhan belum berbicara. Izinkan Tuhan berbicara terlebih dahulu. Sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Nah, kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini yang di Yesaya 40. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, perhatikan. Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tetapi dia tidak menjadi lelah, dia tidak menjadi lesu. Artinya dia tetap kuat, dia tetap semangat. Lalu dikatakan tidak terduga pengertiannya. Artinya apa? Ini bicara masalah pikiran. Saudara tahu, kalau saudara sedang letih, saudara lesu, pikiran saudara menjadi agak lemot. Menjadi loadingnya itu jadi pelan sekali. Daya serapnya jadi turun. Karena sedang letih dan lesu. Ya, diajak ngomong apa, kok susah menerima. Daya serapnya berkurang. Kenapa? Karena sedang letih, sedang lesu. Tetapi sekarang ini, ayat 29 berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi saudara diberi kekuatan. Kalau saudara sudah lelah, ya sekarang Tuhan mau beri kekuatan. Ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara merasa tidak berdaya, Tuhan memberikan semangat. Artinya saudara menjadi orang yang berdaya lagi. Yang bersemangat dan tidak ada kata tidak berdaya lagi. Saudara tidak akan berkata, ya memang beginilah nasibku, apa dayaku. Oh, saudara banyak dayanya. Kalau saudara memakai kekuatan yang dari Tuhan, saudara banyak dayanya. Nah, yang perlu kita ketahui, kekuatan yang seperti apa yang diberikan Tuhan kepada kita.
Ini luar biasanya. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ayat 31 mengatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan menambah kekuatan baru. Artinya ini bukan kekuatan yang kita punya. Karena kalau kekuatan yang kita punya itu kekuatan lama. Tapi ini kekuatan yang baru. Ini sesuatu yang baru. Berasal dari luar kita. Nah ini kekuatan siapa? Ini adalah kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi bukannya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatannya. Membagi kekuatannya kepada kita. Sehingga kekuatan Tuhan ada pada kita. Kekuatan yang sudah melakukan banyak hal tetapi tidak lelah-lelah, tidak lesu-lesu dan pikirannya tetap tajam. Inilah kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi ini bagian kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Bukan Tuhan memberikan kekuatan. Inilah sebabnya kenapa Allah kita disebut Allah yang Maha Kuasa. Karena ketika dia membagi kekuatannya kepada kita, kekuatannya tidak pernah berkurang sedikit pun. Kekuatannya tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah saudara diberi kekuatan yang jenisnya seperti ini. Sehingga membuat saudara, sampai kalau saudara sudah capek, tiba-tiba saudara kuat lagi. Saudara segar lagi, saudara semangat lagi. Dan pikiran saudara selalu tajam. Pikiranmu tidak pernah tumpul, pikiranmu selalu tajam. Karena engkau mendapat kekuatan baru. Bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang dibagi kepada engkau. Dan kekuatan Tuhan tetap tidak berkurang sedikit pun. Padahal kekuatannya sekarang ada pada kita. Itu sebabnya saya percaya akan ada banyak hal-hal ilahi yang terjadi dalam hidupmu. Akan ada banyak hal-hal supranatural terjadi dalam hidupmu. Karena engkau sedang diberikan kekuatan baru. Yaitu kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Kekuatan Tuhan sendiri diturunkan, dicurahkan ke dalam hidupmu. Ini kekuatan yang tanpa batas. Kekuatan yang tidak ada limitnya. Tidak ada batasannya. Tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun juga. Engkau memiliki kekuatan yang membuat engkau senantiasa menjadi kuat, engkau menjadi segar, engkau menjadi semangat, dan pikiranmu tetap tajam, pikiranmu tidak pernah tumpul. Segala sesuatu yang Tuhan katakan kepadamu, engkau bisa eksekusi dengan tepat, dengan akurat, karena engkau memiliki kekuatan Tuhan. Kekuatan yang tidak pernah membuat engkau menjadi lelah dan lesu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah kita yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, hak pengayoman ini saudara harus terima. Pakai hak ini untuk menanti-nantikan Bapa di surga. Itu sebabnya kalau saudara melihat ini tentang pengayoman ini. Kenapa di kitab Maleakhi Tuhan memberikan ayatnya. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi di hari-hari akhir Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Artinya para bapak dibangkitkan dulu oleh Tuhan. Lalu anak-anak akan dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi para bapak akan diproses sedemikian rupa sehingga dia menjadi sama. Oh, ini sebagai representasi Bapa di sorga. Jadi Bapa harus diproses sedemikian rupa. Sampai dia punya hati sama seperti Bapa di sorga. Dia tidak punya agenda pribadi, tapi dia punya agenda Bapa di sorga. Hal ini akan saya lanjutkan di saat-saat nanti. Supaya saudara bisa mengerti. Karena untuk saudara mendapatkan pengayoman dari Bapa di sorga. Mungkin saudara agak susah menangkapnya. Tetapi kalau ada seorang Bapa rohani yang kelihatan, mungkin saudara bisa lebih mudah menangkapnya. Karena kalau saudara bisa menyadari engkau punya hak
untuk diayomi oleh Bapa di sorga. Engkau akan memiliki kekuatan baru. Yaitu bukan kekuatan manusiawi, tapi kekuatan Tuhan sendiri ada di dalam kita. Itu kekuatan yang sama yang diberikan Tuhan kepada Adam. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biar hak pengayoman ini kami pakai Tuhan. Sehingga kami diayomi oleh Engkau Tuhan. Kami percaya dalam menanti-nantikan Engkau. Maka Engkau akan datang kepada kami dan berbicara kepada kami. Dan kami bisa mendengarkannya. Dan kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan baru. Bukan kekuatan yang lama, tetapi kekuatan baru. Yaitu kekuatan Tuhan sendiri dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Beberapa hal ingin saya berikan pengumuman saudara. Sabtu depan tanggal 26 September 2020. Saya akan sampaikan tentang hak kesembuhan dan kesehatan. Jadi di tengah-tengah saya menyampaikan firman, saya akan doakan yang sedang sakit. Saudara tidak perlu daftar, saya sakitnya ini. Enggak. Biar Tuhan yang menuntun saya untuk mendoakan sakit apa saja, biar Tuhan sendiri yang menjamah dan bekerja. Jadi ikut live streamingnya di Instagram. Ya, live streaming ada di Instagram JGF Indonesia jam 10 pagi, Sabtu tanggal 26 September. Ya. Jadi kalau yang sakit sebaiknya ikut live streamingnya. Jadi ketika saya doakan, saudara tinggal angkat tangan biar kuasa kesembuhan mengalir, kesehatan ilahi juga mengalir. Lalu yang kedua, program crossover akan ditayangkan hari Selasa ini jam 7 malam. Ini masih seri menemukan jati diri. Saudara, anak-anak muda, saudara dengar ini supaya saudara bisa menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Para orang tua kalau yang melihat tayangan ini, ajak atau himbau anakmu untuk ikut program ini sehingga mereka tahu jati diri mereka yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati apa yang saudara lakukan. God bless you. Amin.